Selamat malam Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Bidan Raisa yang bertugas pada malam hari ini. Baik, nama Ibu? Hartini. Umurnya 22. Untuk pendidikan terakhir? S1. Baik, untuk Bapak? Nama saya Dono. Baik. Umur? Umur saya 28. Untuk pekerjaan? Pekerjaan saya wirausaha. Baik. Jadi tujuan Ibu dan Bapak di sini itu Untuk mempersiapkan menjadi orang tua. baik, Ibu Bapak bisa saya menjelaskan berapa sih usia ideal untuk menjadi orang tua. Yang pertama itu dari sisi kesehatan. Di sini ada usia kurang dari 20 tahun. Nah, di sini organ reproduksi belum sempurna ya. Jadi bisa menyebabkan prematur, berat badan bayi rendah, adanya juga pendarahan. Lalu di atas usia 30 tahun, 35 tahun juga kurang baik karena akan terjadi rawan keguguran karena kondisi fisiknya organ reproduksi sudah tidak prima lagi ya. Baik dari sisi psikologis juga untuk itu untuk hamil di kurang dari 20 tahun bisa menyebabkan usia rentan ya Bu ya. Usia idealnya adalah 21 tahun sampai 30 tahun. Baik, untuk dari sisi pendidikan Ibu sudah Ibu yang sudah terlalu muda masih mencari. Jadi untuk sisi pendidikan Ibu udah cukup memahami ya. Oke, udah langsung ke bawah. Dan Ibu di sini ada isi Ibu. Nah di sini ada lauk pauk, ada buah-buahan, ada sayuran, ada makanan kotor. Nah, lalu Ibu bisa, saya sarankan Ibu minum air putih 8 gelas per hari ya Bu ya, sebelum makan. Nah, Ibu juga harus melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Mungkin sudah yang pertama? Jarang sih. Untuk Bapak? Iya, saya Jangan lupa mencuci tangan dulu ya sebelum makan. Di sini ada beberapa Ibu, lalu kalau boleh tahu apakah Ibu sudah melakukan suntik tetanus vaksin? Sudah. Kalau boleh tahu tadi Pak? Baru kemarin. Baru kemarin. Baik Ibu, untuk suntik tetanus vaksin Ibu bisa melakukan suntik lagi sebulan sesudah suntik pertama. Sebulan sesudah suntik pertama ya Bu, itu bisa kembali lagi untuk suntik pertama. Lalu di sini ada apa sih fungsinya dari imunisasi tetanus ini? Yang pertama adalah untuk melindungi bayi yang baru lahir. Yang kedua, Ibu bisa melindungi ibu terhadap kemungkinan tetanus saat terluka dalam proses persalinan. Lalu adanya untuk mencegah timbul tetanus pada luka yang terdapat pada vagina. Ini banyak ya manfaatnya. Lalu di sini ada gaya hidup sehat untuk calon orang tua seperti Ibu dan Bapak. Bisa mengecek kesehatan secara berkala yaitu tekanan darah, berat badan, tinggi badan, berat badan, dan klinik nadi. Lalu yang kedua, apakah Bapak merokok? tidak. Bagus Bapak ya. Lalu yang ketiga ada rajin aktivitas olahraga. Nah kalau bisa sesibuk apapun itu, Ibu dan Bapak harus melakukan olahraga 20 menit per hari ya. 20 menit per minggu. Lalu ada juga di sini diet seimbang. Nah untuk Ibu kalau bisa batasi konsumsi gula jangan lebih dari 4 sendok per hari. Lalu ada istirahat yang cukup. Nah, Ibu jangan untuk istirahat yang cukup itu selama 7-8 jam per hari ya Bu ya. Lalu kalau kelola stres, nah akhir-akhir ini Ibu akan mengalami stres. Bagus ya Bu ya. Lalu untuk berkaitan dengan ekonomi persiapan menjadi orang tua ya. Apakah Ibu saat ini? Nah, Ibu di sini untuk persiapan terkait dengan ekonomi menjadi orang tua yaitu ada pertama kebutuhan saat hamil, lalu yang kedua ada bersalin, lalu ada imunisasi anak dan perawatan anak.
Nah, di sini untuk kebutuhan psikologis, biologis atau ATU, di sini ada nutrisi, lalu ada kebersihan lingkungan, jadi ada imunisasi, kesehatan, ada makanan. Lalu ada kebutuhan stimulasi ASA ya, Bu, untuk bayi. Anak ini perlu distimulasi sejak dini untuk perkembangan ini, mungkin kemampuan sensorik atau motorik emosional, bicara kognitif, kemandirian kreatif, kemandirian moral dan spiritual anak. Itu harus memperhatikan seperti ya. Lalu di sini peran suami dan istri dalam keluarga. Yang pertama ada membagi peran dalam mengambil keputusan. Itu tidak hanya sepihak saja dari suami atau dari istri. Lalu peran suami dan istri dalam pengelolaan uang. Ada juga di sini pembagian peran hak asuh anak, merupakan tanggung jawab suami maupun istri. Jadi tidak hanya istri saja yang mengasuh anak, itu juga. Lalu di sini ada peran ayah dan ibu bagi anak, itu menjadi orang tua kewajiban untuk mendidik anak. Sejak dini lahir, pendidikan harus sangat didukung ya. Lalu ada bersosialisasi kepada anak tentang cita budaya dengan tinggi nilai kesetaraan dan keadilan. Orang tua juga harus mengajarkan rasa saling menghormati, menyayangi, dan membutuhkan satu sama lain. Lalu orang tua juga harus melindungi anak dengan cara sesuai dengan kebutuhan biologis. Jadi ibu dan bapak harus memperhatikan anak bagaimana cara perkembangan dia. Kita harus memantau ya setiap harinya. Terus ini yang baik, bapak dan ibu sudah nanti. Jadi ada yang ditanyakan? Tidak ada perubahan. Baik, tidak ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Bidan. Iya, terima kasih.